Selamat berjumpa kembali dalam Layanan Audio Sahabat. Perjalanan hari ini adalah hari Selasa 12 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Membuang Dosa Egois. Firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan ya, untuk membangunnya. Karena Kristus juga telah mencari tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menabur keindahan di dalam hidup ini, bukan menabur duri yang melukai orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, membuang dosa egois. Dan dalam doa pembukaan tadi, ada sebuah kalimat, biarlah Tuhan engkau menolong kami supaya hidup kami menabur keindahan dan bukan menabur duri. Kalau kita berbicara tentang menabur duri, jelas duri itu menusuk, duri itu melukai. Dan seringkali banyak duri itu mengandung bisa dan racun yang bisa mematikan. Fungsi duri sendiri sesungguhnya adalah untuk melindungi tanaman yang ada di dalam tanaman agar tidak dimakan, agar tidak diinjak, dan agar keberlangsungan hidupnya itu tetap ada. Itu adalah fungsi duri. Selain fungsi-fungsi yang lainnya, sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, ini kita digambarkan. Janganlah hidup kita itu menabur duri, tetapi biarlah hidup kita itu menabur keindahan. Kalau berbicara tentang keindahan, kita bisa menggambarkan keindahan itu seperti bunga berwarna-warni. Kita bisa menggambarkan keindahan seperti pelangi berwarna-warni. Kita bisa menggambarkan keindahan seperti sungai yang jernih, bening, mengalir sedemikian luar biasa. Kita bisa menggambarkan keindahan adalah seperti udara yang tanpa polusi. Kita bisa menggambarkan keindahan seperti langit yang bersih dari berbagai macam, katakanlah, kotoran-kotoran asap yang sesungguhnya itu bisa merusak, atau polusi yang dimaksud adalah seperti demikian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa itu menabur keindahan supaya kita tidak hidup dalam keadaan egois? Ayat 5, pasal 15 dalam Roma ayat yang pertama dikatakan, kita yang kuat adalah wajib menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat atau yang lemah. Itu adalah menabur keindahan. Menabur keindahan berarti yang kuat menolong yang lemah, yang lebih berbagi kepada yang kurang, yang pandai mengajar yang kurang pandai, yang kuat melindungi yang lemah, yang berlebih berbagian di dalam memberi yang kekurangan, yang sehat mengurus yang sakit, yang muda menghargai orang tua, yang orang tua kemudian juga memberi kesempatan dan kepercayaan kepada anak-anak muda. Bukankah itu semua keindahan? Sehingga ada banyak aspek keindahan ini bisa terjadi. Kita bisa melihat sebuah proses keindahan yang terjadi dalam kehidupan keseharian, yaitu sebuah kehidupan di dalam filosofi dan budaya, khususnya buat bangsa kita. Sebuah kehidupan bergotong royong. Tatkala di perumah perkampungan, ada orang yang membangun rumah, kemudian bergotong royong membangun bersama-sama. Tatkala ada orang yang kemudian punya sawah, akan membangun irigasi, maka bergotong royong membangun irigasi. Lalu air itu dibagikan secara merata, diatur sedemikian rupa, agar seluruh sawah daripada masyarakat yang ada di kampung itu terkelola dengan baik. Itu yang disebut dengan menabur keindahan. Dalam kehidupan kita rukun bertetangga, bagaimana menabur keindahan. Kalau ada orang yang kemudian sedang tertidur, sebagian tidak tidur, melakukan namanya ronda malam. Zaman dahulu ronda malam itu bergantian masyarakat, tapi zaman sekarang kita tinggal bayar security untuk menjaga, katakanlah, keamanan pada waktu malam hari. Maka itu adalah keindahan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, maka itu adalah keindahan. Janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat kedua dikatakan, sebab setiap orang di antara kita harus mencari adalah kesenangan, kebahagiaan, manfaat sesama kita demi kebaikan dan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka mencerca engkau Kristus telah mengenai aku. Ayat 3 dikatakan menjadi sumber patokan, karena Kristus pun tidak mencari kesenangannya sendiri. Kalau berbicara Kristus mencari kesenangan sendiri, maka tentu Kristus tidak akan mau lahir datang ke dalam dunia, apalagi mau mati di atas kayu salib. Dihina-hina oleh para tentara, dihina-hina oleh orang-orang Romawi, oleh ahli Taurat, orang Farisi, diancam, bahkan sampai mati dibunuh, diperdaya, kepalanya bisa dipegang-pegang, mukanya bisa diludahi, kepalanya dipukul dengan buluh.
Tubuhnya kemudian dicabik-cabik, diderak sedemikian rupa, dipakukan tangan dan kakinya, disalibkan. Lengkap semua penderitaan itu. Yesus melakukan semuanya itu dalam rangka apa? Karena tahu, kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia menyelamatkan kita, akan berakhir seluruh kehidupan kita dengan tragis. Berhentilah seluruh kehidupan kita. Akan berakhir dalam sebuah kematian kekal. Di dalam rangka kebaikan Tuhan, hanya Kristus yang mampu untuk menyelamatkan kita. Hanya Kristus yang mampu untuk mengangkat segala dosa-dosa kita, menggantikan kita, menebus dosa kita. Salib yang siogianya kita terima, itu digantikan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan karena Kristus pun tidak mencari kesenangannya sendiri, bahkan dia rela dicerca oleh orang-orang, dan itu adalah salah satu gambaran sebuah penderitaan yang dialami oleh Kristus agar kita terhindar dari penderitaan kekal, yaitu kuasa dosa yang bernama maut. Sahabat seperjalanan sampai titik ini, bagaimana kehidupan kita? Apa kita menjadi orang yang sibuk memikirkan bagaimana ganti mobil, bagaimana memberi barang-barang branded, bagaimana bisa jalan ke luar negeri, bagaimana bisa mencari tempat kuliner yang belum pernah dikunjungi, sekalipun mahal tidak apa-apa, akan dikejar, lalu hidup kita dalam foya-foya, hidup kita dalam hedonisme. Sementara banyak mereka yang lemah untuk bisa lanjutkan sekolah, anak-anak mereka pun tidak sanggup, tidak punya rumah tinggal. Kalaupun ada punya rumah tinggal, rumahnya bocor, rumahnya kemudian bisa ambruk kalau tidak diurus sedemikian rupa. Adakah hidup kita akan menjadi orang yang hanya mencari kesenangan sendiri? Mari kita berjuang dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosaku, dan Tuhan tolong aku supaya aku bisa membuang dosa egois, dosa ingin menang sendiri, dosa menyalahkan orang lain, dosa menghakimi orang lain, dosa iri hati, dosa ketakutan, dosa kekhawatiran, dosa kecemasan. Satu bentuk tidak mempercayai Allah. Kita menjadi orang yang egois buat diri sendiri. Kalau kita berlebih, maka kita hanya memikirkan diri sendiri. Kalau kita kekurangan, kita juga egois. Hanya terus bisanya mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Semua disalahkan. Itu bentuk egois. Jadi orang yang egois tidak hanya orang kaya, orang miskin pun bisa egois. Orang egois tidak hanya orang pandai, orang biasa pun juga bisa egois. Egois bisa dilakukan di setiap keadaan, setiap tempat, dan segala situasi. Karena keberdosaan itu akan menghasilkan orang-orang yang hidupnya egois, tidak pernah memikirkan orang lain. Kalau dia diberikan kelebihan, dia lupa Tuhan. Kalau dia diizinkan oleh Tuhan mengalami masalah dan problem, dia kemudian bersungut-sungut kepada Allah. Hidupnya tidak ada keindahan dengan kelompok-kelompok orang yang seperti demikian. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menabur keindahan bagi kemuliaan Allah dan bukan menabur duri. Caranya bagaimana? Buang semua sifat egois. Ambil pulpen, ambil kertas kosong, tuliskan segala sifat egoismu. Cantumkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sampai engkau tidak lagi menemukan dan minta kepada Allah, Tuhan, saat ini aku berjanji, bertekad di hadapan engkau Tuhan, tolong aku. Kalau aku banyak sekali dalam kehidupan ini sangat egois, aku menabur duri bukan menabur keindahan. Ampuni Tuhan segala salah dan dosaku, dan aku buang saat ini seluruh dosa-dosa egoisku di hadapan Engkau. Ubah aku menjadi pribadi yang menabur keindahan dan bukan menabur duri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu udah buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.